Muhammad Farid Asidik dengan NIM 242520118 dari Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dan kali ini kita akan melakukan ujian lisan terkait materi sistem paradigma. Oke, lanjut ke videonya. Untuk jawaban soal pertama poin 1, jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku penggunaan media sosial, yaitu dengan cara penggunaan media sosial dengan mengubah data mentah menjadi wawasan yang prosesnya meliputi pengumpulan data, pembersihan untuk kualitas, mengeksplorasi untuk pola awal, pemilihan fitur yang relevan, pemodelan dengan machine learning untuk menemukan pola dan prediksi, dan yang terakhir ada evaluasi penerapan model untuk pengambilan keputusan. Yang soal pertama poin kedua, bagaimana menurut Anda, apakah ini merupakan bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Itu adalah kedua-duanya. Teknologi data science adalah kemajuan karena memungkinkan personalisasi layanan, wawasan bisnis, dan inovasi. Namun, itu akan menjadi pelanggaran privasi jika data diambil tanpa persetujuan yang jelas, digunakan untuk profilisasi mendalam atau manipulasi opini, dan jika ada risiko keamanan data serta kurangnya transparansi. Kemajuan teknologi ini harus diimbangi dengan etika dan regulasi privasi yang lebih ketat. Yang soal pertama poin ketiga, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir kita? Oke, sistem rekomendasi cenderung lebih banyak membatasi cara berpikir pengguna. Kenapa? Meskipun ada potensi kecil untuk mendidik, dengan merekomendasikan konten yang relevan bagi pengguna, efek domainnya adalah menciptakan gelembung filter, yaitu pengguna hanya terekspos pada informasi dan pandangan yang sejalan dengan apa yang mereka sukai. Membatasi keragaman informasi, memperkuat bias, dan berpotensi mempolarisasi opini sehingga menghambat pemikiran yang sangat kritis. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 poin pertama itu adalah bagaimana menurut Anda apa komponen sistem yang berubah? Teknologi, manusia atau proses dalam transformasi mengubah paradigma layanan perbankan. Oke, yang pertama ada komponen sistem yang berubah. Yang pertama ada manusia. Nasabah menjadi lebih mandiri dalam berinteraksi. Teller bank berubah dari pelaksana transaksi menjadi konsultan layanan. Teknologi yang digunakan itu berubah dari datang langsung ke banknya, dan sekarang ada aplikasi mobile, chatbot, dan digital teller yang menggantikan sebagian besar layanan fisik. Yang terakhir ada proses itu berubah. Transaksi bergeser dari tatap muka menjadi digital dan bisa melalui aplikasi perbankan. Yang kedua, poin 2, yaitu apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan. Yang pertama, dampak positif dari tenaga kerja, yaitu karyawan didorong untuk meningkatkan keterampilan ke arah konsultasi dan analisis yang membuat peran mereka lebih strategis. Dampak negatifnya, tenaga kerja adanya pengurangan tenaga kerja karena otomatisasi yang menuntut mereka untuk meng-upskill mereka secara besar-besaran. Dampak positif dari kualitas layanan,
Layanan akan menjadi lebih mudah diakses 24/7 atau sehari-hari dengan lebih cepat dan lebih personal karena efisiensi digital. Dampak negatifnya, muncul kesenjangan digital bagi nasabah yang kurang paham apa itu teknologi, serta berkurangnya sentuhan personal yang mungkin diinginkan sebagai nasabah. Resiko keamanan data juga meningkat pada aplikasi perbankan. Yang kedua, poin ketiga ada dengan semakin soalnya saya bacakan, dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai bank agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital. Peran saya jawab, peran baru pegawai bank di era digital yaitu teller dan customer service harus lebih berkembang menjadi penyedia nilai tambah yang lebih kompleks dan personal dengan cara 1. Menjadi konsultasi keuangan dan menjual solusi untuk membantu melayani transaksi nasabah. Yang kedua, menjadi pemecah masalah yang lebih kompleks. Ketiga, menjadi edukator digital untuk menggunakan mobile banking atau aplikasi digital lainnya. Yang keempat, membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah, memahami kebutuhan unik mereka, dan menawarkan layanan yang lebih dipersonalisasikan. Yang kelima, menjadi spesialis data. Peran akan bergeser ke analisis data. Peran akan bergeser menjadi menganalisis data perilaku nasabah untuk memberikan wawasan dan rekomendasi yang lebih cerdas. Oke, untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, poin pertama ada apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti penggunaan yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Oke, kita akan mencoba membayangkan. Jika kamu menyimpan laptop atau dompet di dalam loker kampus, suatu hari kamu lupa mengunci loker karena terburu-buru kelas. Dan ketika kembali barang-barangmu hilang. Apakah kamu merasa bersalah karena tahu itu sebenarnya adalah keteledoran dan kecerobohanmu? Nah, sekarang kita akan menjawab poin pertama. Ya, lupa mengunci loker itu sangat mirip dengan penggunaan yang tidak hati-hati saat memakai komputer. Keduanya adalah bentuk keteledoran dan kecerobohan pribadi yang secara langsung meningkatkan kerentanan terhadap risiko keamanan. Dan kedua situasi ini menunjukkan kegagalan dalam menerapkan langkah-langkah keamanan paling dasar yang seharusnya menjadi tanggung jawab individu itu sendiri. Yang soal ketiga, poin kedua, apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password yang lemah, atau mengklik link sembarangan bisa menimbulkan risiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknik pada sistem? Jawabannya iya, karena kesalahan tidak memakai antivirus, memakai password yang lemah, atau mengklik tautan yang sembarangan bisa menimbulkan resiko yang sama besarnya, bahkan bisa lebih besar seperti kesalahan teknis pada sistem. Meskipun kesalahan teknis sistem berpotensi mempengaruhi skala yang lebih besar, manusia tetap menjadi faktor serangan yang sangat efektif karena seringkali lebih mudah dieksploitasi dan dapat membypass banyak lapisan keamanan teknis. Sebuah sistem yang sangat aman sekalipun bisa jadi jebol karena penggunanya ceroboh. Oke, kita akan masuk ke poin ke poin nomor 3 yang C. Apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan?
Menurut saya, keduanya merupakan kesalahan yang berpotensi pada masalah keamanan karena adanya suatu data dan barang yang disimpan di suatu tempat, dan hanya saya sendiri yang mengetahui keamanan tersebut telah dipasang. Itu ada beberapa kesalahan dari saya yang berdasarkan pengalaman pribadi bisa menjadi uh, hacker-hacker di luar sana untuk mengakses data milik saya. Yaitu yang pertama ada, saya menggunakan password yang sangat lemah dan mudah ditebak. Nah, contohnya password yang mudah ditebak itu antara 1 sampai 8 atau 1 2 3 4 atau yang paling sering digunakan gitulah. Yang kedua itu ada saya pernah mengklik tautan sembarangan yang kemudian salah satu akun Facebook saya menghilang. Dan yang terakhir itu biasa untuk komputer, yaitu tidak memakai antivirus yang bisa menyebabkan virus-virus jahat bisa masuk dan meretas sistem yang ada di komputer saya ini. Dan seterusnya itu ada kesalahan pada sistem, meskipun ini bukan pengalaman saya, tapi insiden kebocoran data besar adalah contoh yang nyata. Baik kesalahan pengguna maupun kesalahan sistem adalah celah keamanan yang mudah diakses, sementara kerentakan sistem adalah celah yang membutuhkan keahlian lebih untuk dimanfaatkan. Tetapi dengan potensi kerusakan yang masif, keamanan yang kuat memerlukan perhatian pada kedua aspek ini. Baik, kita akan lanjut pada soal nomor 4, yaitu tentang smart city. Soal nomor 4 bagian A, yaitu mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi smart city. Yaitu karena inisiatif ini sering mengabaikan preferensi atau interaksi dari kepercayaan tradisional. Masyarakat lebih nyaman dengan secara langsung atau tatap muka dan lebih percaya pada figur otoritas yang paling paham tentang desa tersebut daripada menggunakan sebuah aplikasi. Jika sebuah teknologi saja tidak selaras dengan kebiasaan atau sistem yang sudah ada dari desa tersebut, partisipasi warga akan jauh lebih rendah dan membuat inisiatif smart city tidak efektif. Yang nomor 4 bagian 2, yaitu menurut saya, siapakah aktor kunci seharusnya bertanggung jawab untuk membentuk paradigma digital yang inklusif, pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Oke, untuk membentuk sebuah paradigma digital yang inklusif, keempat aktor kunci pemerintah itu harus bertanggung jawab dan berkolaborasi agar bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpecah belah. Yang pertama, pemerintah harus memimpin dengan kebijakan infrastruktur dan harus membangun kepercayaan dengan semua paradigma digital yang ada di dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, pendidikan harus membekali literasi digital masih sejak dini. Swasta itu harus berinovasi dalam teknologi yang mudah untuk digunakan, dan kemudian masyarakat sebagai pengguna aktif dan pemberi masukan untuk apa saja sih smart city yang bagus untuk desa kami ini. Sinergi keterkaitan antara semua pihak yang untuk memastikan bahwa kemajuan digital dapat diakses dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekian
yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Asidik dengan NIM 2425201118 telah mengikuti ujian sistem mid semester telah selesai melaksanakan kegiatan ujian sistem paradigma semester 2. Ketemu lagi di lain video. See you, goodbye.